Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kendiri. Ya, kali ini saya akan membahas tentang tesisnya Imad, bukan dalam isinya, tapi saya akan menyampaikan sesuatu yang menurut pandangan saya itu adalah tesis orderan. Ini saudaraku ya, selayaknya sebuah tesis, maka dia itu akan mencerahkan. Dia tidak membuat masalah. Skripsi, tesis, disertasi, semuanya itu membawa kepada kemaslahatan, kepada wacana, kepada penambahan wawasan. Itu adalah skripsi, tesis atau disertasi yang sesungguhnya bukan membawa kegaduhan. Nah, saya mengatakan kali ini saya menyampaikannya adanya tesis orderan. Dari mana saya mengatakan orderan? Yang pertama, sudah saya sampaikan bahwa Imaduddin dulunya adalah orang FPI, di mana yang bersangkutan tidak disakiti, tidak pernah dikecewakan, dan tidak pernah dilanggar hak-haknya oleh orang-orang FPI, khususnya oleh IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, tahu-tahu terbitlah tesis ini. Saya tidak tahu apa itu. Saya sudah membaca isinya, sebagian saya sudah melihat dan membaca isinya, tapi yang saya rasakan, saya tidak ada urusan dengan isinya. Saya pikir itu bagian daripada, karena ini masalah nasab dan saya bukan ahli nasab. Sekali lagi, saya bukan ahli nasab, maka saya tidak akan membahas, dan itu membahasnya nasabnya orang lain, nasabnya pihak lain yang tentu saja dalam hal ini saya tidak punya legal standing, saya tidak punya kapasitas, saya sadar diri bahwa saya tidak punya kedudukan hukum untuk memasalahkan nasab itu. Ya, bagi saya nasab itu berurusan dengan Allah, benar tidaknya Allah. Hanya saya perlu menggarisbawahi bahwa masalah keturunan Rasulullah itu sudah saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang sebelumnya sudah dipesankan oleh kakek saya, oleh bapak saya, bahwa nasabnya Rasulullah SAW itu ada, keturunan Rasulullah itu ada, karena dijamin oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghormati dan menjaganya. Masalah siapapun yang di situ nasabnya saya tidak tahu, dan saya hanya meyakini kakek saya, bapak saya, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat, meyakini bahwa nasabnya Habaib itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya ada kewajiban. Saya merasa ada kewajiban untuk setidak-tidaknya menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya peduli kepada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucu-cucunya, zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga ini menjadikan Rasulullah SAW nanti memberikan syafaat kepada saya, bapak saya, ibu saya, kakek-kakek saya, dari diri saya dan dari istri saya sampai ke atas dan sampai ke anak keturunan cucu saya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Itu aja, amin amin ya rabbal alamin. Tapi lebih dari itu, ini saya membahas tentang tesis orderan. Kenapa saya bikin tesis? Sudah saya sampaikan tadi bahwa tesis yang pertama adalah skripsi. Tesis itu untuk S2 ya. Skripsi untuk S1, disertasi untuk S3. Jadi skripsi dari skripsi, setelah S1, setelah itu buat tesis untuk S2, setelah itu buat disertasi untuk S3. Nah, semuanya itu harusnya nuansanya, manfaatnya itu adalah mencerahkan, bukan membuat kegaduhan. Dan ini sepertinya dibuat sebuah kegaduhan. Kenapa? Tesis
tesisnya Imad itu belum pernah diuji sama sekali. Tiba-tiba muncul, lantas keluar, menyebar kemana-mana, dan dibuatlah sebuah pasukan, sebuah perkumpulan yang bernama PWILS. PWILS itu nggak salah singkatannya, yang saya ingat, saya dengar itu adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila. Nah, ini saya jadi bertanya-tanya. Sebagai seorang yang berpikir, tentu saja saya bertanya, kenapa kalau untuk tesis saja sampai membuat kegaduhan, membuat langsung disebarkan, padahal itu belum diuji sama sekali. Belum diuji sama sekali, dan itu kalau dikatakan karya ilmiah, saya pikir itu ada karya narasi yang seolah-olah ingin menyampaikan kebencian di situ, kebencian atau protes. Nah, kalaulah itu tidak diuji, oke saudaraku, kalau tidak diuji oleh beberapa orang, dan itu semuanya harus ada pembanding ya, tidak hanya satu pihak. Tesis ini satu pihak, hanya pada pemikiran Imad saja, narasi-narasi yang dibuat Imad saja, tidak membandingkan kepada Ba'alawi. Nah, ini harusnya kalaulah Imad itu berpikiran positif, dia posisinya harusnya netral, tidak ada kepentingan di situ. Tapi ini muatannya menjadikan Imad mencari panggung, panggung untuk apa ya? Untuk seolah-olah menyampaikan bahwa ini rasanya bagian daripada yang harus pikiran mereka, Imad yang harus disampaikan kepada, diterima oleh rakyat Indonesia, dan ini parah. Setelah itu berlanjut disebarkannya itu, tanpa ada ujian, tanpa ada filter, tanpa ada apa itu, ada counter, ada pembanding, langsung disebarkan. Setelah itu diajaklah mereka-mereka yang tidak sepaham atau kontra dengan tesisnya Imad itu untuk berdebat, seolah-olah mengajak begitu, tapi Imadnya sekali lagi lari-lari. Dan ini juga diakui oleh Qorik ya, sahabatnya Imad lama yang sekarang sudah insya Allah sudah sadar, sehingga dia nyampaikan di situ bahwa berhubungan dengan tesis itu yang selalu menjawab adalah Qorik, dan ini tidak pernah dibantah oleh yang namanya Imaduddin. Setelah begitu dibentuklah seperti PWI, dibentuklah PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila, di mana saya sampai sekarang tidak pernah mendengar bahwa Wali Songo, dalam hal ini mohon maaf, insya Allah saya juga bagian daripada keturunan Wali Songo gitu ya. Mohon maaf nih, kalau kita ngomong, ada orang mungkin kan membantah, oh kamu dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan. Yang jelas saya adalah salah satu keturunan Wali Songo, dan saya pribumi. Nah, ketika ini sudah dibentuk laskar, kembali lagi PWI, setelah itu laskar, dibentuklah mereka pribumi, kata-kata seolah-olah mereka bergerak. Yang namanya Imaduddin, Abbas Buntet, Pleret, Fuad Pleret, maupun Subbekan, Rifki Zulkarnain, dan HM Hidayat dan kawan-kawannya itu juga Syarif Rahmat itu, mereka membentuk opini tentang pribumi, padahal mereka tidak ada. Kalian lihat semuanya dalam kenyataannya saat ini, yang bergerak mendatangi mereka, yang bergerak melawan mereka, anehnya ini gitu, yang bergerak melawan gerakan mereka, kalau saya bilang ini upaya propaganda mereka untuk memecah belah umat, ini adalah yang melawan juga pribumi. Salah satunya adalah saya. Ada orderan dan memang ada desain. Saya tidak yakin kemampuan otaknya si Imaduddin, otaknya Fuad Pleret, otaknya HM Subbekan, otaknya Rifki Zulkarnain, maupun otaknya Wiro Hadiningrat ini mampu
menggerakkan sedemikian rupa kalau tidak ada kekuatan di belakangnya yang memberikan order. Udah dipersiapkan, ada yang memberikan order dan ini sudah dipersiapkan. Dan ini sebuah permainan. Maka saya sepakat, karena saya sudah pernah mengalami untuk diikutkan dalam hal ini menjelek-jelekan nasab Alawi, dan saya menolak walaupun saat itu saya ditawari cuan ya, seperti juga apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana di sini ada uang, ada permainan jenderal-jenderal di belakangnya. Tentu saja ini dan ini kejadiannya, mohon maaf saya katakan apa adanya, bahwa ini sepertinya memang dipersiapkan, ya kan, untuk menghadapi kemungkinan, sepatut saya juga, untuk menghadapi pelengseran daripada lengsernya Jokowi, bukan pelengseran, mohon maaf, lengsernya Jokowi yang memang dalam kejadiannya nanti begitu Jokowi lengser akan banyak perkara-perkara yang mengejar atau menguber Jokowi dan kroni-kroninya, dan terbukti saat ini nyata, saudaraku. Sepertinya orderan ini sudah berjalan, dan begitu Jokowi lengser, segala macam persoalan seperti terbuka. Bagaimana utang yang menggunung, menggila, gak karu-karuan, tapi ekonomi kita, ekonomi rakyat nyungsep. Tidak seperti yang dikatakan Jokowi nanti akan naik ke atas, tapi nyungsep ke bawah ekonomi, perekonomian Indonesia. Dan semua pajak naik, rakyat digempur dengan pajak, rakyat dibuatkan peraturan-peraturan yang mohon maaf yang tidak berpihak ke rakyat, sampai korupsi yang menggila, penyalahgunaan yang menggila, dan mohon maaf kesewenang-wenangan sepertinya hanya kepada rakyat, tapi keberpihakannya kepada oligarki. Dan ini kita lihat nyata dalam kasus Rempang, dalam kasus pagar laut dan sebagainya, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan korupsi-korupsi seperti ditutupi, dan ini hubungannya dengan oligarki. Dan saudara-saudara tahu semua, fakta tidak bisa kita pungkiri. Apapun Imad menyampaikan tentang pagar laut, itu hanya secuil, hanya sekedar basa-basi. Yang pokok, Imaduddin tidak berani menggerakkan orang-orang pribumi yang saat ini tertindas untuk yang saat ini pribumi yang mereka katakan mereka pribumi. Imaduddin dan kawan-kawannya tidak berani membela pribumi yang tertindas. Tanyakan kepada rakyat Rempang yang saat ini tertindas, di mana saya sudah 2 kali datang ke sana. Tanyakan kepada Ustadz Mahesa, Ustadz Khalid, Ustadz Hosinuddin, Bapak Said Didu dan sekarang yang sekarang berjuang untuk rakyat pribumi, di mana mereka dikatakan adalah orang-orang radikal. Mereka bukan berhadapan dengan orangnya Imaduddin, orang-orangnya yang kemarin begitu mengeluh-ngeluhkan Imaduddin, seperti Wesi, Robi'i dan sebagainya dan kawan-kawannya. Mereka tidak bergerak. Kalaulah Imaduddin ini dan Fuad Pleret, Abbas Buntet, Syarif Rahmat atau apa, saya nggak tahu, yaitu yang seperti belangkonan seperti saya, terus HM Subhan, Rifki Zulkarnain, Hidayat dan konco-konconya peduli kepada pribumi, tidak hanya memakai nama pribumi, mencatut nama pribumi, mereka akan datang kepada ke Rempang, bahkan mereka akan melihat yang dekat-dekat saja seperti di Banten dan sebagainya. Saya datang ke Banten 3 kali saya. Tentu saja dalam hal ini saya melihat fakta, memang di Banten benar-benar saat ini pagar laut dan sebagainya, aguan itu benar-benar menteror dan di-backing oleh, mohon maaf, polisi dan TNI. Itu nyata, saudara. Dan seperti kita lihat, mereka tidak meneriakkan ketika pagar laut masih ada, tidak tuntas penyelesaiannya. Bahkan
ada upaya untuk memasang lagi pagar laut. Ini fakta, saudara-saudaraku. Inilah mereka berteriak tentang pengkhianat. Padahal kalau saya mengatakan narasinya itu sesungguhnya ini tesis ini dibuat oleh para pengkhianat untuk memecah belah, untuk mengalihkan. Gitu. Bukan jadi saya fakta yang saya sampaikan ini, kenapa saya mengatakan bahwa tesis ini orderan. Kenapa saya sampaikan di sini? Terus terang beberapa teman saya ingin meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan orderan di sini. Nah, ini narasi yang saya sampaikan, tapi ini sesuai dengan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Sungguh tesis itu tidak akan membuat kegaduhan. Sungguh tesis itu tidak akan dalam kelanjutannya membentuk PBI, LS, Laskar Sabila dan sebagainya. Sungguh tesis itu tidak untuk mencaci maki, untuk alat sebagai mencaci maki. Tunggu, tesis yang benar itu tidak untuk memfitnah, memframing sekelompok orang dengan cara rasis atau sekelompok oleh beberapa orang. Sungguh tesis itu tidak akan mengatasnamakan dalam pergerakannya adalah pribumi dengan menggerakkan. Sungguh tesis itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang membuat kita pandai, sesuatu yang membuat kita cerdas, bukan membuat kita gelap mata, bukan membuat kita seolah-olah benci, bukan menimbulkan sebuah kemarahan. Ternyata saat ini tesisnya Imaduddin membuat kemarahan. Tidak harus, tesis dibuat dijadikan dengan kontra tesis. Perbedaan itu wajar, saudaraku, di antara empat imam besar, 4 mazhab itu yang membuat 4 mazhab itu semuanya ada perbedaan-perbedaan, beberapa perbedaan, tapi itu tidak membuat sebuah kegaduhan, itu tidak membuat permusuhan, itu tidak membuat permasalahan, tapi mencerahkan, saling membuat kita semua dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ya itu mohon maaf, itu tidak membuat perbedaan beliau-beliau ini tidak membuat kita berpecah belah atau membuat permusuhan, bahkan menggerakkan. Bahkan kita lihat sendiri nanti dalam tayangan video yang pertama kan kelihatan betapa mereka teriak seolah-olah mereka tesis itu tidak untuk membangkitkan kebencian dan tidak menimbulkan kebencian. Itu yang sesungguhnya yang saya lihat, boleh ditanyakan. Dan ini salah satu pertanyaan dari teman saya, adalah seorang kiai, dan beliau menanyakan apa maksud saya dengan tesis orderan atau itu. Nah, ini saya jawab, semoga beliaunya melihat ini, insya Allah akan saya share ke beliaunya, dan nanti beliaunya akan apa pendapat saya. Semoga aja beliaunya tercerahkan dan sependapat dengan saya, walaupun saat ini saya berbeda dengan beliau, karena beliau, tapi perlu ketahui bahwa insya Allah saya adalah keturunan Wali Songo, tapi tidak perlu disebutkan Wali Songo yang mana. Cukuplah bagi saya bangga bahwa saya bagian daripada dilahirkan oleh seorang dari kalangan agamis, dari kalangan kiai, dari kalangan pesantren, lantas saya Islam, dan itu tidak perlu dibangga-banggakan. Dan saya dengan anak cucu saya semoga selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setidaknya hormat dan menjaga zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wong Kediri, ayo peduli Palestina. Bersama saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri, kita dukung dan kita bantu rakyat Palestina. Palestina selalu di hati saya, dia selalu di hati istri saya, dia selalu di hati anak cucu saya. Itu yang bisa saya sampaikan.